Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian dimanapun berada, anak cucu Aki menyimak dongeng ini. Kita lanjutkan obrolan tentang hari kontrasepsi sedunia atau World Contraception Day. Nah, kalau kemarin kita berbicara dengan sesepuh tentang Cililin, budaya Cililin, kemudian dijelaskan programnya oleh Kepala UPT Cililin, Pak Tatang. Nah, hari ini Aki ketemu dengan langsung Ketua Paguyuban yang biasanya langganan jadi juara. Apakah juara kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Kami perkenalkan sekarang yang pertama adalah Ketua Paguyubannya Pak Yosi. Apa ini teh? Yosi Yusuf Pauji. Wah, namanya keren banget, Ini mah kayak apa? Ya, masih sepupuan sama Ikang Pauji. Ikang Pauji. Rezeki beda. Beda lomba mana? Lebih. Dan juga ini ada istrinya di sini. Istrinya langsung, yaitu istrinya langsung. Memang ada istri tidak langsung gitu. Ada. Itu adalah Ibu Ovi. Ovi apa namanya? Assalamualaikum, namanya adik Ibu Ovi Oktaviati. Pakai bahasa Indonesia, karena ini konsul Indonesia. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ovi Oktaviati. Oh, jadi gara-gara suaminya di MOP, istrinya jadi gemuk gitu. Jadi sehat. Jadi sehat. Terus ini satu lagi adalah peserta MOP yang juga jadi anggota. Pak siapa namanya? Mahbubul Hilmi. Rada keras ya, karena ke sana tuh bawahnya. Sekali lagi. Nama saya Mahbubul Hilmi. Oh, Mahbubul Hilmi. Dia mah kemaluannya besar. Dulu waktu mau jadi anggota Paguyuban harus bawa aseptor 3. Iya. Bener. Itu syarat. Syarat. Itu buatan siapa? Itu buatan Paguyuban atau perintah dari Pak Tatang? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang. Dari atasan. Oke, yang pertama saya mohon obrolan dari Pak Yosi, ya. Bagaimana mulai mengajak akseptor sehingga paling banyak di Cililin, kemudian sampai membentuk Paguyuban, kepengen Paguyuban. Silakan, Pak Yosi. Terima kasih Pak Aki, Pak Haji. Saya manggilnya dulu Pak Haji karena beliau sangat-sangat menginspirasi. Terus jadi guru kita semuanya sebetulnya. Amin. Awalnya berangkat dari istri saya yang memang waktu melahirkan anak yang kedua sempat pingsan, terus sampai pendarahan. Jadi anaknya berapa sekarang? Sekarang udah 3. Oh, udah 3. Waktu itu Yang kedua. Terus? Sempat panik karena pingsannya juga agak lama. Selanjutnya sadar, terus akhirnya berbicara masalah KB. Akhirnya saya nanya sama istri, ya kebetulan PLKB juga waktu itu, belum jadi P3K, masih TPD dulu ya. Ada nggak KB laki-laki? Saya bilang biar kamu nggak usah pakai KB, karena kalau ngelihat kondisi Kat. berawal dari kelahiran anak saya yang kedua. Iya. Waktu itu istri saya mengalami pendarahan yang luar biasa sampai pingsan. Setelah sadar, akhirnya saya coba cari info juga, Pak. Cari info banyak lah ya, kalau sekarang kan udah medsos sudah di sana sini. Ternyata ada KB laki-laki. Karena mungkin waktu itu ya, waktu tahun berapa tuh? tahun 2012. 2012. Tanya, akhirnya saya banyak searching juga. Lihatlah di situ ada MOP atau vasektomi ya, metode operasi pria waktu itu. Ini gimana sih? Saya bilang nanya-nanya Pak, baca-baca juga. Itu, akhirnya udahlah, daripada emang istri saya waktu itu emang udah ngelihatnya seperti itu, saya juga kasihan juga. Inti nama merenan sayang istri lah gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk di KB pria.
teknisnya juga saya waktu itu belum tahu, cuma saya emang udahlah fix saya pengen di KB Pria. Nanya sini, termasuk juga waktu itu ke kepala UPT juga terus saya nanya ada Yos, ada ya akhirnya deal lah waktu itu saya di Cimulik Pak. Oh, di Ciumbuleuit Sama di dokter Salamun. Iya Salamun, Dokter Arif. Arif. Dokter Oh, Arif. Dokter Arif, Dokter Arif. kawan itu. Iya. 2012 saya ke sana karena di sana banyak juga ternyata banyak juga yang emang mau di KB Pria, khususnya di Bandung Barat ya. Sampai puluhan waktu itu saya nggak ngitung, cuman banyak. Setelah saya masuk diproses, dokternya juga bilang diperiksa dulu ya, diperiksa dulu, terus dicukur jembut dulu, Iya. diperiksa dulu, akhirnya Ceritanya gula darah jadi normal. aja. Jadi. Nah, sekarang Jadi. bagaimana berkembangnya? Nah berkembangnya begini Pak, setelah tahun itu kebetulan ketemu sama dari Pak Kabinnya juga ada waktu itu kan banyak dari dinas pengendalian penduduk, waktu dinas KB lah kalau singkatnya mas, saya ketemu ngobrol tuh sharing, karena memang waktu itu memang KB Pria masih minim gitu kan. Cililin juga belum jadi lumbung waktu itu, sangat susah waktu itu. Terus Dapat satu juga udah bagus lah oh gitu ya, udah, iya. udah hebat lah gitu. Terus Nyari-nyari lah, saya nyarinya nggak keluar dulu Pak, saudara-saudara dulu yang deket. Oh gitu. Di Cililin deket-deket dulu. Lihat dulu nih anaknya berapa nih, anaknya udah banyak, kayaknya nih udah lebih dari 2. Saya deketin. Itu kalau ngajakin KB Pria itu nggak cukup 1 kali Pak. Coba. Ada cara-caranya di sini, coba dijelaskan. Oh. Bagaimana cara menjelaskannya? Pertama memang yang masih push ya. Iya. Masih push. Terus dulu saya belum punya ini malah. Iya. Belum punya ini malah. Jadi saya ngajakinnya langsung apa yang saya alamin gitu. Oh. Jadi kedepannya kalau toh memang mau jadi motivator harus di KB Pria dulu. Oh iya. Karena kalau tidak di KB Pria gimana mau menjelaskan, gitu kan? Kalau belum di KB Pria, gitu kan? Makanya ketika di KB Pria saya bisa menjelaskan. Ini waktu itu saya ngalamin di Salamun, maaf sekarang udah ada alat kit ya. Sekarang sih udah bisa saya bawa-bawa. Kalau dulu belum ada, saya belum punya juga. Sekarang ada leaflet juga, gitu kan? Udah inilah sekarang udah dimodalin. Jadi gampang susah Pak sebenarnya kalau cari KB Pria. Orang ketika memang nyebut operasi aja udah merinding gitu. Ih, operasi gimana tuh operasinya? Padahal setelah saya terangin cuma operasi kecil di saluran sperma ya. Di saluran spermanya operasi kecil di sini. Jadi dua-duanya. Oh, pas difference-nya kalau bahasa Inggris nama. Betul. Saluran sperma. Saluran dari mana itu? Dari kantong mani Pak. Si saluran spermanya kan ke nyampe nih ke buah jakar. Nah di kantung jakarnya di bawahnya tuh kalau di Jawa Barat maaf karena emang udah ada MOU sama MUI. Jadi tidak dipotong, diikat. Itu MOU-nya tuh tahun 2012. Saya ada bukunya cuman ketinggalan. Baik itu nanaon, nggak apa-apa. Jadi diikat. Nah, Tidak dipotong. Kalau di Jawa Barat ya, ke provinsi lain saya nggak tahu. Komitmen itu dengan MUI. Udah komitmen Pak sama MUI. Saya bahkan ikut waktu itu. Nah, oke. Sekarang bisa jadi banyak akhirnya. Terus akhirnya. Gimana sekarang pembentukan kelompoknya? Karena waktu itu pergerakan kita masih liar ya Pak. Iya. Tidak diwadahi dengan SK sekarang ya. Akhirnya di tahun 2013 setelah saya di KB Pria tahun 2012 saya ngajakin dapat 1 teh Pak. Kayak dapat apa gitu. Dapat 1 karena memang berkali-kali gitu didatangin. Sasarannya juga memang harus anaknya lebih dari 2 waktu itu. Nah dapat akhirnya banyak. Terus adalah pertemuan motivator ceritanya. Motivator belum ada kelompok. Belum. Motivator individual. Belum, masih individu waktu itu. Nah kebetulan waktu itu
kalau nggak salah Bu Kabitnya masih Bu Eli ya. Bu Eli ya. Bu Eli. Nah, adalah pertemuan motivator. Saya diwakilin nih di Cililin waktu itu Pak. Perwakilan dari Cililin. Saya sama Kang Ganda waktu itu. Waktu pertemuan. Hasil dari pertemuan itu selain dari memang membahas tentang KB pria, terus KIE yang baik dan benar itu seperti apa, disuruh membentuk kelompok. Oh gitu. Nah, Jadi disuruh. bukan disuruh. Jadi memang waktu Ditawarin, itu ya? ditawarin. Dari dari kecamatan, dari tiap kecamatan bikin kelompok. Ketuanya siapa Bu? Pak ya itu kamu rembuk aja sama koordinator yang lain. Karena memang di kecamatan Cililin waktu itu memang nggak ada yang mau Pak jadi ketua teh. Sudah berapa orang aseptor waktu itu? Oh saya udah lumayan. Kalau 2013 masih susah, masih 1-2. Itu di SK-in sih, di SK-in. Cuman di sini kalau yang ada 15 orang lah. Waktu itu 15 orang yang udah dapat. Nah dari kelompok tersebut berkembang juga akhirnya Pak. Berkembang lah terus. Dari kelompok itu ada lomba kelompok KB pria waktu itu. Kebetulan kecamatan Cililin yang ditawarin semua yang sudah di KB pria waktu itu akhirnya dibentuklah kelompok di tahun 2013. 2013 berjumlah anggota dari 15 orang bertambah. Oke. Bertambah jadi 25 orang. Jadi setiap orang bawa. Apalagi ada syarat. Uniknya kalau di Kecamatan Cililin satu orang motivator kalau pengen jadi anggota tadi sempat dibahas juga harus membawa 3 akseptor. Syarat itu luar biasa. Terus kalau memang pengen dapat baju ini saya tekankan harus dapat 5 akseptor. Wih, baju harganya 5 akseptor. Iya, makanya yang pakai baju ini 5 akseptor, udah ketahuan Pak. Tapi mau semua? Mau. Oke. Terus sudah terbentuk? Sudah terbentuk. Terus bergerilya. Bergerilya banyak. Akhirnya Cililin jadi kantong MPOP. Puncaknya di tahun 2015. Berapa itu? Satu kecamatan. Satu kecamatan. Waktu itu pencapaiannya tertinggi. Ya berapa? Satu Kabupaten Bandung Barat. Ya berapa? Totalnya Pak? Ya. Totalnya hampir kalau nggak salah 70-an. Iya. 70-an. Oke. Tapi katanya sudah kumulatif 200. Terus DO lagi karena udah pada menopause. Iya, benar. Betul. Ada yang sudah tua. Nah, sekarang juara aja, juara apa saja. Ada yang membiayai nggak? Ada sih Pak. Dari mana? Maksudnya biaya gimana? Biaya operasional. Dianggarkan tidak ada. Tidak ada. Cuman saya waktu itu emang kalau memang kekurangan budget, kekurangan uang waktu buat KIE, saya suka ke UPT atau ke waktu itu sih ke Pak Edri waktu masih jadi kasih beliau. Iya. Terus bergantilah Bu Kabitnya jadi Bu Am waktu itu. Saya bukan berani minta Pak ya. Cuman mereka udah paham KIE MOP itu seperti apa, makanya nggak mau yang jadi ketua karena sesajennya terlalu besar. Nggak mau. Oke. Sampai jadi juara di mana aja? 2015. Awalnya 2015. Juara mana? Juara nasional. Nasional, alhamdulillah. Itu juara nasional. Jadi dari kabupaten dulu mungkin ya? Iya. Juara kabupaten, juara provinsi, juara nasional. Iya. Terus kesini terus berkembang. Terus berkembang Pak. Sekarang jumlah peserta KB sekecamatan ada berapa? Waduh, udah banyak Pak. Di atas 100. Lebih Pak. Iya. Udah lebih. Hampir yang 200 tadi dikatakan patatan. Iya benar. Oke. Sekarang udah lebih lagi. Oke, lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosi ya. Sekarang saya bertanya ke Pak siapa nih? Pak Bubul. Pak Bubul Hilmi. Gimana prak-prakan Bapak kenapa mau sampai cara-caranya gimana? Oh, pertama-tama ya saya kasihan sama istri. Oh. Ya berbagai KB Ya. dicoba gue dari cetok. Gagal terus. Ayudi pernah. Pel. Pernah. Gunting. Hah? Oh genut. Iya. Oh iya. Terus? Ya ketemu sama Bu Opi. Oh gitu. Iya pertamanya. Ya saya ngobrol-ngobrol sama Bu Opi gini-gini gitu. Diperkuat lagi sama ini Pak Yosi. Oh iya. Gitu. Terus?
Ya terpaksa saya mau. Lain terpaksa tuh Murko. Ongko sayang ke istri, ongko terpaksa. Jadi bukan terpaksa. Bukan, maksudnya ya saya kasih sama istri sayang, saya aja yang KB gitu. Terus sudah mau gimana syarat-syarat tempat pelayanan gitu? Biasa dicek darah, Cek darah. cek darah. Terus? Gitu. Ya harus di ini dulu. Dicukur. Yang tidak boleh Pak, MOP waktu itu apa? Siapa? Yang gula darah Tinggi, tidak boleh. Terus apalagi ya lupa lagi. apalagi? Iya. Yang anaknya satu tidak Oh, boleh. Nggak boleh Minimal ya. 2, 3. Iya. Yang istrinya 5 nggak boleh. Nggak boleh. Oh harus itu. Terus setelah dioperasi apa saja yang tidak boleh? Terlalu capek jangan ini. Istirahat dulu Istirahat berapa hari? 3 hari. 3 hari. Iya. Kalau mau berhubungan harus habis dulu itu kontrasepsinya, kondomnya gitu. Kondom. Bukan, lah bukan. Harus pakai kondom. Iya, harus pakai kondom. Berapa? Sampai habis 20. Oh diberinya 20. 20. Itu Pak siapa namanya Pak? Pak Yomi berapa lama itu 20? Paling 3 bulan. Wah, 3 bulan ukuran kurang. jadi sapoe seberapa kali? Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Bisa jadilah. Oh gitu. Tapi kenapa tidak dihabiskan 2 hari? Wah, capek Pak. Oh, 20 kali tembakan karena apa? Karena masih ada sisa-sisa Iya. yang di apa tadi? Pak? Sperma aktif. Sperma. Ya, di sperma itu ya. Iya. Oke. Terus apa lagi yang tidak boleh? Air Kena air. Kena air jangan. Berapa jangan lama? selama 3 3 hari. hari Pak. 3 hari. Jadi sholat gimana? Wudhu aja. Wudhu, tayamum atau Iya. wadon air pasti tidak Iya. di itu ya. Tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mandi juga bisa diseka. Bisa. Sekarang gimana? Sudah berapa tahun jadi itu? Berapa tahun? Ada 7 tahun ada ya? 7 tahun. Ada 7 tahun. Gimana perasaannya sekarang? Ada perubahan nggak? Sekarang ya istri badannya makin bagus. Tembakan masih tetap Malahan bagus Pak. bagus. Bagus. Terus kemana bagusnya? Lebih kuat. Oh lebih kuat. Iya. Jadi sodokannya lebih kenceng, Iya. sebrotannya lebih dahsyat gitu. Iya, gitu. Oh, alhamdulillah. Ajak tuh kepada seluruh Indonesia. Insya Sok ajak tuh. Iya. Ayo pada teman-teman semua yang punya anak 3 kita MOP supaya kalau sayang istri kita harus MOP. Tidak ada gangguan hubungan suami istri? Enggak ada. Yes atau Yes. betul? Yes, atau- kuat. Oh kuat ya? Kuat. Oh jadi gitu. Strong. Ya udah strong. Sekarang ke Bu Opi. Bu Opi setelah Pak Yosi MOP, ada perubahan nggak di dalam pergaulan suami istri? Izin jawab ya Pak. Iya. Alhamdulillah memang pas ketika suami memutuskan untuk ber-KB di tahun 2012 itu, ketika itu memang anak 2 ya, kita mengikuti untuk program dari pemerintah. Kebetulan memang saya juga udah resti gitu pada saat itu. 2012 beliau di KB Resti usia berapa? 35, Iya, 35 betul, saya Resti. waktu itu pas lahir anak kedua. Nah pas 1 tahun kemudian, awal pertama saya juga kaget. Iya gitu, ada KB pria, takut gimana kata orang lumpuh atau peluh gitu ya Pak. Cuman pas begitu beliau sudah di-KB dengan aturan yang katanya harus menggunakan kontrasepsi dulu, kondom selama 20 kali. Alhamdulillah selama beliau menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi mata itu, suami saya malah tambah sehat, badannya jarang sakit juga gitu. Tapi Pak, yang jadi ininya memang durasinya kita sebagai perempuan lebih enjoy ya, karena tidak menggunakan cara ber-KB, tidak Iya, ber-KB juga iya. karena suami sudah ber-KB. Akhirnya badan saya malah tambah enak, saya juga tidak ber-KB Itu sampai saat ketika ini. kondom yang 20 itu berapa lama itu habisnya? Waktu itu kebetulan kan 20 kali Pak. Cuman entah kenapa pada saat itu kita baru udah setahun di KB, kan barusan Pak Yosi menceritakan dia punya anak 2 ya, ber-KB, kenapa anaknya jadi 3. Nah 1 tahun awal ber-KB kita gagal Pak. Oh, vasektomi Iya, gagal. vasektomi gagal. Kenapa gagal? Karena mungkin pada saat itu kan metodenya katanya kan diikat bukan dipotong ya. Iya. Pak Yosi menggunakan motor, jadi mungkin ada gesekan atau gimana, lepas lah. Lesot. Iya, yang akhirnya kegagalan itu
di tahun 2013 saya dinyatakan hamil gitu. Pas diperiksa lagi ya memang ternyata bukalah ikatannya itu. Jadi MOP itu sebetulnya enak, tidak ada kendala untuk saya pribadi sebagai istri ataupun suami saya yang menjadi aseptornya gitu. Oke. Kegagalannya paling hamil saya. Itu nggak curiga kita? Ya enggak Pak. Bukan sudah di vasektomi istri hamil, nggak curiga. Enggak. Itu kan ada dulu yang berontak ke saya tahun 79 di Subang, itu sampai mencah-mencah. Ini istri anak tetangga atau siapa gitu. Nah, padahal dia sudah rekanalisasi kembali. Betul. Oke. Betul. Nah, 2013 saya hamil dan melahirkan ya kedua kalian lagi. Beliau akhirnya di MOP lagi. Kenapa beliau memilih MOP? Karena memang mungkin di pikirannya saya sudah tidak bisa untuk ber-KB karena memang pada saat itu saya udah resti juga, ditambah kelahiran anak ketiga yang memang kalau disebutkan kegagalan tapi bagi saya membawa berkah. Kenapa membawa berkah? Karena Pak Yosi anak 1-2 cuma perempuan dan yang terakhir itu sama Allah dijabat mendapatkan anak Laki-laki. gitu. Alhamdulillah. Demikianlah kawan-kawan sekalian, ini pengalaman yang bagus tentang kontrasepsi. Pak Yosi sebagai pionir di Cililin dan ketua paguyuban ternyata kegagalan gara-gara mungkin itu tidak disiplin dan rekanalisasi atau copot kembali, tapi tidak ini apa, tidak kapok. Malah dia dioperasi lagi karena hubungan suami istri katanya tidak ada apa-apa. Jadi kalau yang gagal sekali biasanya kan pundung, ini enggak. Dan juga Pak Mahmud malah menjadi sehat, senang. Cuman istrinya sekarang di Jakarta nih, Pak. Di Jakarta, jadi jarang atuh. Jarang. Berapa kali sebulan ketemu? 2 minggu sekali. Semprotan masih kuat, sodokan masih hebat. Oke. Terima kasih. Itulah salah satu hari kontrasepsi tentang vasektomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.